Baik, berjumpa kembali dalam kuliah online di Universitas Telkom untuk mata kuliah desain web yang pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang penggunaan tabel dan pembuatannya ya di dalam Dreamweaver. Nah, di dalam tabel ataupun data-data yang ingin ditampilkan di dalam website, di sini nanti bisa ditampung dalam satu bentuk kolom-kolom baris atau tabular yang bisa dibuat dengan menggunakan perintah tabel di dalam Dreamweaver. Nah, penggunaan tabel di sini tidak hanya untuk menampung data, seperti misalkan data member, data penjualan, ya, per tahun, atau mungkin data yang lain, tapi bisa juga untuk menampilkan konten dari webnya itu sendiri, ya, menampilkan bagian atau konten di dalam webnya itu sendiri, sehingga tampilan web itu bisa rapi dan bisa tepat sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan saya pengennya lebar 960 atau lebarnya 800, nanti bisa ditentukan dari situ. Dan selain itu nanti tabel juga bisa digunakan untuk menata tampilan formulir elektronik, ya, formulir elektronik atau formulir isian yang harus diisi oleh user dari website, ya. Nah, itu untuk kesempatan untuk materi, ya, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah desain web. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, mudah dicoba, dan bisa memberikan tambahan pengetahuan. Baik, kita lanjutkan materinya, ya. Nah, yang pertama tentunya kita buka dulu Dreamweaver, ya, Adobe Dreamweaver untuk membuat tabel di dalam dokumen HTML. Nah, sebelum kita buat tabel, kita lihat dulu contoh-contohnya, ya. Kita lihat dulu contoh-contoh penggunaan tabel itu seperti apa di dalam website. Nah, ini adalah contoh yang pertama yang menampilkan daftar member. Ya, misalkan saja ini. Daftar member aktif dari Telkom misalkan, ya. Member alumni misalkan, atau member mahasiswa, ya. Nah, ini di dalam contohnya, ya. Bisa dibuat dalam bentuk tabular seperti ini, ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada, nah, data sederhana, ya, menampung data sederhana. Contohnya di sini ada classic spot car encyclopedia, ya. Jadi di sini ada yang berupa link. Jadi selain data yang selain mobil-mobil yang ditampilkan, nanti ada juga mobil yang bisa dibuka, ya, karena di sini bentuknya link atau tombol, ya. Kalau ingin melihat lebih detail dari masing-masing mobilnya bisa diklik dari sini, ya. Nah ini contoh yang kedua, ya. Sedangkan contoh yang ketiga ini lebih kompleks untuk halaman web, ya. Nah ini, ya. Ini contoh yang ketiga. Jadi di sini ada menu, ya. Menu untuk membuka halaman-halaman webnya. Jadi kalau kita lihat di dalam halaman web ini ada banyak, ya. Jadi secara default itu satu tampilan utama ini sudah, ya. Kemudian nanti ada home, ada religion and culture, ada traveling, ada fun and clubbing, kemudian shopping, kemudian more destination, ya. Nanti di dalam masing-masingnya ada pilihan lagi, ya, misalkan saya pilih yang Papua, ada Raja Ampat, macam-macamnya, ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan pengaturan manual, tidak menggunakan CSS, nanti di dalam pengaturannya atau perubahan konsep, jika ada perubahan konsep, itu akan susah, ya, mengaturnya cukup lama, cukup panjang. Nah, dengan CSS itu bisa dipermudah, ya. Nah, nanti kita coba juga menggunakan banyak halaman yang langsung diubah dari CSS. Atau kemarin dalam materi sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan, ya, itu tentang pengubahan CSS. Nah, ini contoh-contoh, ya, contoh-contoh dari penggunaan tabel di dalam website, ya. Nah, ini cukup baik,
Ya, bisa rapi, bisa sesuai dengan yang diinginkan, ya, tampilannya bagus, ya. Oke, langsung lanjut saja untuk pembahasannya. Nah, di dalam membuat tabel nanti di sini kita bisa menggunakan desain view. Desain view itu lebih mudah, ya, lebih mudah di dalam penentuan desainnya, ya. Nah, di dalam desain view di sini nanti kita tinggal menggunakan menu insert, ya. Tinggal menggunakan menu insert untuk menambahkan tabel di dalam dokumen HTML-nya, ya. Klik menu insert, kemudian pilih table, ya. Nah, kemudian setelah kita pilih table, nanti di dalam table di sini ada beberapa option. Beberapa option yang bisa diatur di dalam pengaturan tampilannya, ya, atau pengaturan tabelnya. Yang pertama ada rows, ya. Rows di sini ini berarti untuk menentukan jumlah baris, ya, row-nya. Kemudian ada kolom, ya. Kolom di sini ini untuk menentukan jumlah kolom. Jadi kalau baris itu yang vertikal, ini yang vertikal, ya. Yang horizontal, sorry, yang horizontal, ya. Yang horizontal. Sedangkan untuk yang kolom ini yang vertikal, ya. Yang vertikal itu kolom. Kemudian yang berikutnya ada table width. Ya, table width di sini untuk menentukan lebar tabelnya itu sendiri yang kita buat di dalam dokumen HTML, ya. Apakah pengen dibuat 800 ataukah pengen dibuat 960 atau pengen dibuat 600, terserah sesuai kebutuhan, ya. Sesuai kebutuhan di dalam proses penggunaannya, ya. Nah, jumlah kolom dan baris pun sama, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Jadi di sini misalkan saya tentukan dulu jumlah barisnya 11, ya. Jumlah kolomnya 5, ya. Lebarnya 800. Kemudian secara default border thickness ini 1, kemudian cell padding ini kosong, cell spacing kosong, ya. Secara default seperti itu, ya. Kemudian untuk satuan lebar tabelnya di sini menggunakan satuan pixel, ya. Jadi 800 pixel. Kalau lebar layar Anda di sini 1280 misalkan, ya. Berarti 800 pixel itu ya sekitar seginilah lebar tabelnya, ya. Kalau ngepolnya ini atau dari kiri ke kanannya ini 1280, 800 ini kurang lebihnya sekian lah, ya. Nah, itu. Ini di dalam pengaturannya, ya. Kemudian border thickness di sini untuk menentukan ketebalan garis. Apakah pengen garisnya tebal atau pengen garisnya biasa saja, nah itu bisa diatur dari border thickness minimal 1. Kalau 0 tidak ada garis, ya. Tidak ada garis atau tanpa garis. Kemudian yang cell padding di sini seperti kemarin dalam materi CSS yang pertama, ya, itu sempat yang kedua itu sempat saya singgung padding, ya, dalam pengaturan box CSS, ya. Padding itu bantalan atau tataan untuk datanya atau untuk selnya, ya, untuk sel data-data di dalam sel. Nah, di sini kita bisa memberikan jarak bebas saja, ya. Pengen berapa tinggal diatur. Sebagai contoh awal di sini tanpa padding dulu, ya. Saya tentukan tanpa padding dulu, tanpa spacing dulu, ya. Kemudian kalau sudah tinggal di OK, ya. Kemudian setelah di OK nanti secara otomatis akan muncul data tabel seperti yang tampak, ya, di layar. Nah, di sini secara otomatis mepet ke sebelah kiri atas, ya. Secara otomatis mepet ke sebelah kiri atas untuk tabelnya, ya. Nah, dari sini nanti kita tinggal menentukan saja, ya. Tinggal tentukan saja. Apakah tabelnya di sini nanti pengen diletakkan di sebelah kiri atau pengen diletakkan di tengah, ya. Itu. Nah, ini yang pertama kita tentukan letaknya dulu. Oh, di tengah saja karena nanti di sini ada lagi untuk iklan misalkan atau untuk gambar atau untuk yang lain lah. Ya berarti tidak perlu diubah. Tapi kalau oh di tengah saja karena di sini nggak ada data lain, ya.
Nggak ada informasi lain atau data lain yang perlu ditampilkan, sehingga ini diletakkan di tengah. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti kita tinggal menyeleksi dulu tabelnya. Jadi diklik saja di dalam sel tabelnya ya, salah satu sel tabelnya atau salah satu kotak tabelnya. Kemudian kalau sudah, kita klik ini ya yang bawah. Nah, ini ada kadang di atas, kadang di bawah ya. Defaultnya di atas dia, karena di atas ini nggak ada tempat, maka dia tampil di bawah ya. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan lebar kolomnya ya. Pengaturan lebar kolomnya, ini pengaturan lebar tabel ya, itu. Jadi ini untuk menyeleksi kolom, mengatur ataupun menyisipkan ya. Ini lebarnya sekian ya. Nah, select ya, langsung satu kolom terseleksi. Kalau tabel ini lebarnya 800 sesuai yang disetting ya. Kemudian tinggal diklik select table, ini nanti akan terseleksi tabel. Setelah terseleksi, maka bisa Anda lihat di bagian bawah, di bagian properties ya. Di bagian properties Dreamweaver-nya, jendela panel properties ya, panel properties Dreamweaver-nya. Di sini akan tampil properti-properti dari tabel. Di situ ada table, ada row, ada cell, ada row, ada column, ya, kemudian ada W, kemudian ada pixel, kemudian ada cell path, cell width, dan lain-lainnya, ya. Itu. Nah, ini semua berkaitan dengan table. Kalau aktif kursornya tidak di dalam table, di dalam selnya saja ya, di dalam selnya saja, aktifnya di sini, maka nanti di dalam propertinya pun akan berubah. Bukan properti dari tabelnya, ya. Di bawah juga sama, di luar dari tabel juga sama. Jadi langkah awalnya gimana? Kita seleksi dulu tabelnya dengan cara klik di dalam sel tabel, kemudian klik angkanya. Nah, ini kalau pengen gampang ya, select tabel. Sudah. Nah, kemudian kalau sudah, yang berikutnya tinggal kita tentukan. Saya pengennya mengubah lebar, ya berarti W-nya ya, width-nya. Saya ganti 960, silahkan. Ya. Nanti lebar masing-masing kolom ini akan menyesuaikan dibuat sama secara default. Ya. Nah, tinggal sesuai kebutuhan nanti kalau pengen diperkecil, diperbesar ya. Kemudian kalau saya isikan di dalam datanya, di dalam selnya ya, salah satu sel di sini dengan teks. Saya isikan, maka teksnya ini mepet, ya, mepet banget. Mepet dengan garis batas, baik itu sebelah kiri, atas, bawah, ya, mepet. Kalau di sini saya isi teks juga, ya, di dalam pengaturannya. Kemudian saya atur rata kanan, ya, kelasnya kanan saja lah. Ini untuk nyoba aja ya. Nah, di sini tagnya akan mepet semua, ya, menempel. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam pengaturan tabelnya tidak ada batas tambahan, ya, batas kosong tambahan untuk memberi jarak antar teks ataupun bagian-bagian di dalam selnya, ya. Nah, untuk pengaturan pemberian tambahan jarak, di sini nanti kita bisa menggunakan dua bagian, ya. Yang pertama ada cell path, ya. Jadi Anda bisa perhatikan di sini teksnya atau konten di dalam selnya ini mepet dengan garis sel. Kemudian antara sel satu dengan sel yang lain ini juga mepet, ya. Sehingga kalau di sini ada tulisan, kelihatan rapat banget ya. Nah, ini kelihatan rapat banget. Ya. Ketok nguntel ya, semrawut. Nah, di sini kalau pengen diberi jarak, kita tinggal klik pada tabelnya. Kemudian setelah kita seleksi tabel, kita tentukan yang pertama dari cell path, ya.
Nah, sel pad ini digunakan untuk memberikan jarak tambahan di dalam sel. Jadi diberi bantalan ya selnya. Jadi selnya lebih tinggi atau lebih lebar. Jadi kita berikan saja sel padnya misalkan 20. Jadi biar kelihatan ya nanti. Nah, maka bisa Anda lihat di dalam pengaturannya di sini akan ada jarak 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. Sekarang antara tag satu dengan tag yang lain jaraknya 40 pixel. Itu juga sama, ya. Jadi di dalam selnya ini diberi tataan atau diberi bantalan dengan tambahan 20 pixel. Oh, terlalu lebar, 5 sajalah. Ya, tinggal diatur. Sesuai kebutuhan, ya. Sekali lagi sesuai kebutuhan. Ya, itu. Nah, ini yang pertama dari sel pad. Ya, kalau kita pengen memberi jarak di dalam selnya, tapi tidak memberi jarak di luar sel. Ya. Jadi antar selnya itu mepet, tapi di dalam sel ini ada jarak. Nah, ini pakainya sel pad atau padding atau tataan atau bantalan. Ya. Nah, yang kedua ini dengan menggunakan cell space. Ya. Jadi ini saya buat 0, mepet lagi nanti. Ya. Kemudian cell space-nya ini saya atur 10. Nah, maka nanti akan ada jarak. Jadi teks tetap mepet di dalam sel, ya, tetap nempel di dalam sel. Cuma antar selnya nanti diberi jarak tambahan 10 pixel. Itu cell space, ya. Jadi jarak antar sel. Satu kotak ini satu sel ya. Nah, ini satu sel ini. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Kalau diberikan cell space sama cell pad, ya bisa, nggak ada masalah ya. 5 misalnya. Atau 10 semua lah. Nah, jadi lebar banget. Ya, antar sel ini jadi lebar banget. Jadi kalau ini saya simpan, kemudian saya tampilkan di dalam browsernya ya. Di main dokumen aja. Ya. Saya tampilkan di dalam browsernya, preview in Chrome, karena saya pakainya Chrome ya. Maka nanti jaraknya lebar banget ini. Jadi malah jadi nggak baik ya. Malah jadi nggak baik. Jadi kalau memang itu untuk menampung data-data dalam bentuk tabular, ada baiknya antar sel itu tidak diberi jarak, tapi yang diberi jarak di dalam selnya, ya. Jadi untuk cell space ini dinolkan, sel pad-nya yang diberi tambahan jarak, ya. Nah, nanti tampilan di sini akan lebih baik, ya. Nah, ini akan lebih baik, ya. Wangun, ya. Pantas lah, pantas kalau itu merupakan data tabel, ya. Ini. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan. Di dalam tabel ya, ada width, ada cell pad, ada cell space. Kalau garisnya mau ditambah, mau ditebalkan, ya kita tinggal tentukan dari ini, ya, border. Ya, kita tentukan dari border. Bordernya kita atur, misalkan saja 3, ya. 5. Nah, ini, ya. Nanti akan diatur jarak garis ya, ketebalan garis dari tabelnya di situ akan diatur 5 pixel. Ya. Nah, ini kalau kita pengen menentukan pengaturan ketebalan garis tabelnya, ya. Kalau tanpa garis, nah tanpa garis berarti di sini 0. Maka data di dalam tabel ini nanti akan berubah menjadi garis putus-putus. Garis putus-putus ini berarti nggak punya garis dia. Ya, ini hanya membantu atau hanya sebagai guideline bagi pengguna atau bagi desainernya untuk desainer webnya ya untuk bisa melihat oh ini batas-batas tabelnya. Tapi ketika ditampilkan di dalam browser, kalau pengen menampilkan di browser ini di save dulu ya. Nah, di save dulu, perubahan terakhirnya harus di save ya. Kemudian baru di reload. Nah, maka tampil teks yang jaraknya sudah ditentukan ya.
tapi tidak kelihatan garis tabelnya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur garis tabel yang tidak ada garis. Ya, ini. Nah, itu beberapa hal ya. Kalau pengen ditengahkan ya sama, tinggal diklik select table. Kemudian tinggal kita pilih align ya. Jadi align ini perataan atau peletakan ya. Jadi kalau align-nya default itu rata kiri. Ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi center. Ya, garisnya 1. Ya. Itu ya. Kita seleksi semua, nggak muncul garis ya. Nah, jadi pengaturan garis atau border di dalam tabel ini hanya untuk bagian luar, bagian dalamnya default seperti itu. Ya, ini. Nah, ini untuk ditengahkan, tinggal diseleksi, diklik ya, tabelnya dipilih dulu, select table, kemudian tinggal ditentukan alignment-nya ya. Jadi border ini untuk garis, alignment ini untuk perataan. Jadi ada default sama dengan left, kemudian ada center, kemudian ada right. Right rata kanan ya. Diletakkan mepet dengan tepi kanan dari tabel dari ini ya, panelnya ya, dari lembar kerjanya. Default kiri, center tengah. Nah, ini nanti kalau kita sudah atur tengah, ya sudah, jadi ini ya, tabelnya akan diletakkan di tengah-tengah. Nah, ini lebih enak dibaca ya. Jadi sini sama sini secara otomatis kosong. Nah, itu di dalam pengaturannya. Setelah dibuat tabel ternyata belum ada judulnya. Aduh, gimana ini kalau pengen menambahkan judul ya? Lupa tadi misalkan. Nah, kalau misalkan kita pengen menambah judul, kita bisa memodifikasi tabelnya. Ya. Nah, untuk memodifikasi tabel ya harus diseleksi dulu tabelnya, ya. Atau paling nggak diletakkan di bagian yang mau dimodif. Ya. Ini saya atur untuk nomor misalkan ya. Nomor. Kemudian nama user. Kemudian alamat email. Kemudian mulai gabung. Ya, kemudian interesting. Ketertarikannya ya. Nah, saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya atur default. Tadi ini saya berikan CSS ya, Nurul, dan dikembalikan ke none. Remove class ya. Oke, sorry. Remove class. Nah, kalau di blok nggak bisa ya, karena yang punya kelas nggak semua. Harus satu-satu di sini. Remove class. Nah, oke. Ya. Saya berikan nomor 1, 2, 3, 4, kemudian di sini sudah ada judul kolomnya. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya saya ingin menambahkan judul tabel. Nah, untuk menambahkan judul tabel, kita tinggal klik aja di dalam salah satu bagian baris pertama ya. Di dalam salah satu kolom baris pertama ya. Kemudian kalau sudah, tinggal pilih menu modify, jadi tidak di insert. Kalau insert tadi untuk membuat tabel. Ya, kalau pengen memodifikasi, berarti kita tinggal modify. Ya, pilihnya dari menu modify. Modify, kemudian pilih table, ya. Kemudian pilih select kalau kita pengen seleksi, selain tadi cara yang pertama ya, cara yang kedua dari menu modify.
table, select table, ya. Ini untuk menyeleksi. Nah, untuk menambahkan data, ya, baris kosong di atas table. Karena kalau ini langsung di enter nggak bisa. Data tabelnya turun, ya. Nah, kalau pengen menambahkan ini, nanti itu kita tinggal letakkan di salah satu sel ya, misalkan ya, bebas. Di sini boleh, di sini boleh. Kemudian pilih menu modify, table, cari perintah split table, ya. Ada nggak split table di sini? Ya. Nah, kalau tidak ada split table, berarti di sini kita tidak bisa menambahkan baris baru. Ya. Tidak bisa menambahkan baris baru. Yang ada adalah split cell. Split cell itu membagi di dalam selnya. Jadi kalau ini mungkin saya bagi dua ya. Ini pengen saya bagi dua semua, pengen saya bagi dua nih ya. Nah, di sini nanti kita tinggal klik, kemudian kita pilih menu modify, table, split cell. Nah, ini membagi sel menjadi dua kolom ya. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail. Ya. Sedangkan kalau kita pengen mengatur penambahan baris, ini perintahnya adalah split table. Ya, ternyata di sini nggak ada split table. Ya. Apakah di dalam menu insert table ada nggak ini? Nggak ada ya. Table object nggak ada juga. Ya. Nah, terus bagaimana kalau pengen nambah data? Nah, kalau pengen nambah data, kita klik di luar, di bagian luar table. Nah, jadi kita klik di bagian luar table, kemudian di enter. Nah, udah jadi. Ya. Akan muncul baris kosong. Ya, akan muncul baris kosong. Ini kalau pengen menambah di atasnya ya. Nah, terus tadi kok bisa ada perintah split table, Pak? Itu saya samakan, saya bayangkan ya. Saya bayangkan dengan perintah di dalam Microsoft Word. Ya, Microsoft Word, PowerPoint ya. Itu ada perintah split table yang digunakan untuk memecah tabelnya ya. Tapi di sini ternyata nggak ada ya. Ternyata nggak ada. Sehingga pengaturannya seperti itu ya. Nah, ini. Jadi bayangan saya atau masih saya bayangkan bahwa tabel di dalam Dreamweaver itu sama dengan pengaturan tabel di dalam Microsoft Word. Ternyata berbeda. Nah, bagi Anda untuk belajarnya bisa seperti itu juga. Jadi ketika menemui software baru, wah, tak nenggone PowerPoint ini membagi sel gimana ya? Oh, saya ingat di MS Word caranya seperti ini. Nah, dicoba aja di Excel bisa enggak? Di PowerPoint bisa enggak? Akan, ya. Itu, ya. Kalau menyeleksi semua itu saya di MS Word biasa menggunakan Ctrl A, misalkan ya. Untuk select all. Kalau di Corel Draw atau di dalam Photoshop atau di dalam Excel bisa nggak? Nah, itu dicoba ya. Nah, nanti akan tambah pengetahuan, tambah pengalaman. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Oke, kembali ke sini. Jadi tinggal klik di luar ya, dipastikan tidak berada di dalam sel kursornya ya. Diklik di luar, enter, nambah baris lagi ya. Itu. Kemudian kalau di bawahnya ini dengan cara yang sama, diklik di luar, kemudian di enter. Di luarnya tapi bagian belakang ya. Di luarnya bagian bawah, bagian belakang, bagian akhir tabel. Baru di enter, nanti akan nambah baris di bawahnya. Ya. Nah, ini ketika kita pengen menambahkan baris baru. Oke, kita tambahkan judul ya. Data user di siakat.com misalkan ya.
Nih, di bawahnya saya tambahi sumber titik 2 siakat tekol ya. Oke. Nah, udah ya. Sekarang kalau sudah tinggal diformat ya. Nah, untuk memformat gimana nih? Nah, untuk memformat ya kita tinggal tentukan aja formatnya gimana. Ini mau saya tengahkan, mau saya perbesar ya. Kemudian saya pengen ubah warna hurufnya. Nah, kalau pengen diatur seperti itu, berarti tetap harus dibuatkan dulu kelas. Dibuatkan dulu kelas-kelas untuk pengaturan di dalam siakatnya ya. Ini. Jadi yang pertama tinggal kita pilih dulu ini di properti ya. Tinggal kita pilih di properti CSS ya. Atau bisa juga dari jendela atau panel CSS style ya. Di sini nanti ada panel CSS style. Ini ada perintah new ya. New CSS style. Dari sini bisa, dari CSS ini bisa new CSS rule. Jadi dalam targeted rule-nya ini new CSS rule. Kemudian edit rule bisa ya. Jadi bisa dari sini, tapi ini harus diganti dulu panelnya dari HTML karena defaultnya itu HTML ya. Diubah dulu dari HTML ke CSS ya. Dari HTML ke CSS. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita tentukan edit rule. Kemudian buat kelas saja ya, kelas namanya judul. Kemudian oke. This document only. Jadi tidak eksternal ya, tapi internal style sheet. This document only. Kemudian kalau sudah di oke. Type ini untuk pengubahan huruf, saya ganti ke trebuchet. Kemudian ukurannya 24, ketebalan atau weight-nya tebal, warnanya biru, misalkan ya. Ada backgroundnya enggak? Ada, backgroundnya biru muda. Berarti pilih background color ya, biru muda, misalkan ini ya. Tuh. Kemudian pilih blok. Nah, ini untuk perataan tag ya. Dari blok tag align. Nah, ini untuk mengatur supaya tagnya bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri. Ya, gitu. Enter. Ada lagi? Sudah cukup itu saja. Oke. Ya. Langsung diimplementasikan sebagai kelas judul karena ini sudah diblok sebelumnya ya. Dan kita aturnya dari gitu. Nah, itu. Untuk judul. Nah, judul kolom ini saya blok semua ya. Edit rule. Kemudian saya kasih nama kolom judul atau judul kolom. J kolom. Judul kolom ya. Biar singkat aja, nggak terlalu panjang. Oke. Font family-nya sama trebuchet, ukurannya 14 ya, agak besar. Kemudian tebal, warnanya juga biru. Nah, ini untuk menjaga konsistensi ya. Nuansanya biru semua. Oke. Ya. Ada warnanya enggak? Background berarti kalau ada warnanya. Gitu aja. Ya, gampang ya, enggak susah nih dalam membuat web. Kemudian rata tengah berarti blok ya. Tag align, enter. Kemudian ini nanti pengen saya buat secara otomatis huruf besar, berarti type. Kemudian dalam tag transform
Ya, tag transformnya di sini tinggal diubah uppercase, ya. Nah, apply, oke, dah langsung, ya. Nah, ini di dalam pengaturan tabel. Kalau ini mau dibuat di tengah juga, ya berarti kita seleksi, ya. Seleksi, kemudian edit rule. Kalau nggak pakai edit rule gimana ya? Nggak usah diseleksi, nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Langsung kita buat aja dari sini, new CSS style. Kemudian kita tentukan namanya. Oke. Kemudian kita atur blok. Tidak ada perubahan apapun ya. Oh, hurufnya, sorry. Hurufnya terreset semua aja. Ya. Ukurannya nggak berubah. Kemudian untuk blok, enter. Oke. Nah, ini sudah ada sumber, tapi belum diimplementasikan karena ini belum diberikan kelas. Atau ini belum dimasukkan ke kelasnya. Kalau intelligent sudah langsung otomatis masuk karena diblok. Ya. Kalau sebelumnya diblok dulu, kemudian kita atur dari edit rule, maka dia secara otomatis sudah langsung dimasukkan ke kelas. Dipilih, pilih, 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 masukkan kelas. Kalau ini buat kelasnya dulu, baru cari anggotanya. Ya, anggotanya ini siapa nih? Kelas sumber. Oh, ini yang pertama sumber, tinggal diblok. Ya, tinggal diblok. Kemudian dalam targeted rule, ini tinggal kita atur sumber. Dah langsung tengah. Hurufnya berubah. Ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur teks ya. Data tag di dalam table. Kalau tabelnya itu sendiri gimana? Nah, kalau tabelnya itu sendiri ya sama kita buatkan kelas dulu ya. Jadi seleksi semua. Nah, ini mau diberikan kelas apa nih misalkan. Ya. Oh, ngan aja misalkan. Saya pengen membuat garisnya itu enggak semua. Jadi dipilih. Nah, kalau dipilih berarti ini harus kita hilangkan dulu ya bordernya ya. Nah, untuk menghilangkan bordernya nanti tinggal diklik di dalam tabel, select, kemudian bordernya diatur 0. Nah, ya. Kemudian kalau sudah saya pengen memberikan garis ini, ya, bagian atas bawah. Ini nanti sama ya atas bawah. Ini nanti juga sama atas bawah. Ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti tinggal kita blok. Nah, kita blok dulu. Nah, kita daftarkan ya, istilahnya didaftarkan kelas ini. Ya, cuma nggak bisa melentang-melentang, harus satu-satu nih. Ya. Kita daftarkan kelas dulu, misalkan border. Nah, buat baru. Dari sini boleh ya. Namanya garis. AB, atas bawah ya. Oke. Langsung aja ke border. Ya. Langsung ke border. Nah, nanti di border ini khusus untuk pengaturan garis-garisnya. Ya. Ada style ini untuk bentuk garis, ada width, ketebalan garis, dan color, warna garis. Ya. Jadi kalau warna garisnya pengen disamakan dengan nuansa blok dari judul kolomnya ya, orange. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih di colornya ya, orange. Cuma ketika kita pilih orange, nanti secara otomatis implementasi dari pengaturan perintah yang kita berikan itu untuk semua yang diblok. Ya. Semua yang diblok. Semua bagian, sorry. Semua bagian selnya. Jadi atas, bawah, kiri, kanan akan lebih dari semua. Nah, kalau nggak pengen semua, berarti same for all ini dinonaktifkan. Jadi same for all ini kalau tertanda cek, dia akan diimplementasikan ke semua bagian. Top, atas, right, kanan, bottom, bawah, left, kiri. Ya. Kalau cuma
atas bawah ya berarti ini dinonaktifkan ya. Kemudian di blok warnanya pada bagian right hapus. Blok warnanya pada bagian left hapus. Udah langsung ya. Diklik aja di kotak lain. Garis, ketebalan garis sama ya, dinonaktifkan, kita tambahkan hanya pada top dan bottom saja. Ya, solid itu garis tunggal. Bottom juga sama, solid ya. Kalau dashed di sini strip, dotted titik-titik, ya, double garis double, ya, solid. Kemudian ketebalannya medium lah, tin aja, ya. Oh, pakai angka aja bisa ya, 2 misalkan boleh. Nah, 2 pixel, ya. Kalau sudah di oke. Oke. Ini nanti akan mempunyai garis. Ya, kita coba simpan dulu. Kita lihat hasilnya apakah sudah diimplementasikan di sini. Sudah ada namanya ya, garis AB. Preview in Chrome. Oh, belum ada. Kita coba lagi ya. Langsung keempat aja, keempat. Kemudian saya berikan CSS garis AB. Nah, ya. Kemudian yang keenam juga sama, garis AB ya. Oh, ini nggak mau nih ya. Nah, ini kelihatan nih nggak mau nih. Nah, ya. Tapi kalau di sini ada, ya, satu-satu aja lah. Nah, ini karena gini, bentar ya. Di dalam pengaturannya, di sini kita ngebloknya keliru. Ya, saya tadi ngebloknya keliru. Ya. Jadi blok itu ada 2. Yang pertama blok karakter, yang kedua blok cell. Ya, blok cell itu berarti gini ya. Nah, ini. Klik ya. Itu blok cell ya. Kalau atas berarti blok kolom. Ini diklik aja sudah terseleksi kolom ya. Kalau baris itu dari tepinya, tepi sebelah kiri ya, nanti akan berubah nih. Ya, akan berubah, diklik aja. Kemudian kita pilih garis AB. Ya. Tuh. Ya. Diklik sudah garis AB ya. Klik sudah garis AB. Kita cek aja di kode langsung ya. Apakah sudah dipanggil ini. Kelas di kolom ya. Garis AB ya. Gitu. Ini hanya pada TR ya. TR ini berarti satu baris. Satu baris ini diberikan format judul kolom, satu baris ini diberikan kelas garis AB ya. Itu. Nah, kemudian kita coba juga di TR yang lain ya, apakah bisa. Ya. Klik aja, kemudian kita berikan garis AB, kita cek. Ini sebenarnya sudah ada ini ya, sudah ada. Sekarang kita coba simpan. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Oh, masih belum ada. Nah, kalau belum ada, berarti di sini nanti perlu kita atur satu persatu. Ya. Jadi kita berikan di dalam TD-nya saja, ya, masing-masing sel, ya, masing-masing sel. Itu. Nah, untuk memberikan di dalam masing-masing selnya, maka nanti di sini kita tinggal tentukan, ya, TD. Ini kita berikan format kelas garis AB, ya. Ini dihapus saja ini, ya, hapus. Kemudian ini diberikan
kelas garis AB ya. Sorry, bukan di situ, di bawahnya ya ini. Nah, di baris kedua, ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi satu TR ini mengindikasikan satu baris ya. Ini satu baris, ini satu baris, ini satu baris. Berarti ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, sekarang kita coba ini di sini. Garis AB, kelas garis AB, kelas garis AB ya. Atas bawah ya. Itu. Nah, ini juga sama ya. Ini kita hapus di TR-nya. TR-nya itu barisnya ya. Sekarang kita masukkan ke TD-nya. TD-nya itu selnya ya. Nah, kalau pengen dilihat split, nah ini untuk menampilkan kiri kanan ya. Oke. Dah muncul ya. Baris pertama, baris kedua, baris keempat ya. Bentar nih. 1, 2, 3 ya. 4 ya. Ini sudah muncul ya. Tuh. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Oh, berarti keliru. Ya, yang kedua nggak perlu. Ya, hapus saja semuanya. Nah, kita berikan di selnya ya, karena seleksi sel agak susah ya. Nah, karena seleksi sel agak susah, maka di sini kita berikan di kodenya ya. Kita berikan di kodenya. Nah, ya. Kemudian ini juga sama, atau kita kopikan aja dari sini ya, biar cepet. Kita normalkan dulu lah. Nah, ya. Baris pertama nomor, baris kedua 1, baris ketiga ya 2. Nah, berarti ini baris ketiga nih. Yang ada data angka 2. Ini berarti ya. Nah, ini kita berikan kelas garis AB. Ya. Nah, yang lain gimana? Yang lain bisa diberikan dari sini juga ya. Dengan cara yang sama tadi. Jadi kalau kita blok di sini, yang terjadi apa? Kita menyeleksinya angka. Ya. Datanya bukan selnya. Kalau kita blok dari sini, kita menyeleksi barisnya bukan selnya. Ya. Tuh, nah, untuk mengatur selnya gimana ya? Ini harus diseleksi sel ya, agak susah diseleksi sel. Jadi dari sini saja, ya, lebih gampang. Ctrl C, Ctrl V, ini di blok, ya. Ctrl C, berapa ini berarti? 1, 2, 3, ya. Dah, ya. Wah, semrawut, pada ini, ya. Ini di blok dulu, Ctrl C, blok ke semuanya, Ctrl V, ya. Ini enggak ada yang ada angka 2-nya ya. Oh, ini 2-nya 2 loh. 3. Angka 3 enggak ada ya. Angka 4 nih sekarang. Berarti ini ya.
Kalau di copy aja gimana? Nggak apa-apa, langsung blok ya. Nah, Ctrl C 4, Ctrl V. Ini ganti 4 ya. Kemudian 6 ini yang ada angka 6-nya ya. Ctrl V. Ini ganti 6 ya. Kemudian 8 juga sama. Nah, ini cepat ya. 8 10 dah ya. Maka akan muncul garisnya. Atas bawah dari 4 atas bawah. Ya. Itu. Muncul semua ini. Sudah ada garisnya semua. Baris kedua atas bawah, baris ini nomor 4 atas bawah ya. Nomor 6 atas bawah, nomor 8 atas bawah. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Simpan. Kemudian kita lihat di dalam Chrome sudah muncul. Ya. Kalau misalkan saja saya pengennya atas bawah ini. Ya, kemudian ini nanti tidak, ketiga nggak ada. Ya. Atau mungkin saya pengennya ini ada garis ya. Kemudian ini nggak ada, ini ada, nggak ada misalkan. Ya. Nah, itu harus ada beberapa kelas ya di dalam pengaturannya. Garis samping nggak pengen ini misalkan ya, berubah pikiran. Garis samping saya nggak pengen ada garis. Ya. Jadi nggak pengen ada garis, tapi blok warna saja. Blok warna, blok warna, blok warna, blok warna. Ya. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti dari Dreamweaver, ya, dari Dreamweaver-nya, ini saya ganti ke desain lagi, ya, dari Dreamweaver-nya. Di sini stylenya, ini tinggal diklik tanda plus. Ya. Kalau tertutup, diklik tanda plus. Jasa stylenya, ini tinggal dipilih yang garis AB, ya, double klik. Kemudian kita atur di dalam border. Ini dinonkan ya. Non 0 dihapus saja, atau ini dihapus juga nggak apa-apa. Blok hapus. Ya, hapus saja yang atas. Kalau sudah save for all, save for all, save for all. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi temporalnya diaktifkan semua baru dihapus ya. Kemudian tinggal diubah ke background, ganti warna ya. Nah, kalau pengen diatur warna seperti itu, apply, oke, langsung berubah ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur table ya, sudah jadi. Simpan, kita lihat di dalam browser, hasilnya sudah muncul. Hanya nomor-nomor tertentu yang diberikan warna. Nah, ini kalau kita pengen mengatur bagian di dalam tabel. Ya. Kalau sebagian kolom di sini mau saya beri warna beda, ya. Ya, interestingnya mau saya ganti merah semua, ya berarti tinggal di blok aja. Ya, kita coba blok kolom dulu ya. Blok kolom dulu, kemudian kita buat satu style baru, ya. Namanya warna kolom, ya.
Kemudian saya berikan background langsung ya. Backgroundnya merah. Jangan merah banget lah. Ya nggak apa-apa. Ya merah aja. Nah kalau kita ganti merah, maka nanti setelah di OK ya, apply OK. Nah ini akan berubah. Kalau gini misalkan, yang ini nanti tetap oranye agak ke merah, yang ini merah muda misalkan. Karena ini campuran oranye sama merah muda, jadinya merahnya agak pekat, tapi ini merahnya agak light ya. Nah kalau seperti itu berarti perlu membuat dua kelas. Ya, kelas untuk ini sendiri yang punya warna oranye, kelas untuk yang tidak punya warna oranye sendiri. Nah modelnya gitu ya. Jadi saya blok ya di sini. Nah ini seleksi kolom itu seperti ini ya. Nah ini seleksi sel ini ya. Nah ini seleksi sel. Ya satu sel ini terblok. Agak susah ya. Kemudian pilih edit rule. Saya ganti kelas. Kemudian saya ubah dark red atau dark pink, bukan black pink ya. Oke, warnanya diganti. Ini aja lah ya, angka dark ini ya. Oke, ya. Ya. Loh kok ke semuanya ya di sini karena seleksinya sel tadi ya. Maka ini semua didaftarkan jadi dark pink. Ya. Agak ribet ini kalau kayak gitu ya. Padahal ini enggak ini. Ya. Nih, kelas dark pink. Oh lah ini tabel kok pantesan. Keliru. Saya coba ulangi ya. Ini saya blok. Nah ini kalau blok sel itu agak susah ya. Kemudian tinggal pilih dark pink. Udah ya. Di blok lagi. Nah ini nggak ada teksnya. Harus ke samping dulu ya, mundur lagi. Nah kayak gitu. Dark pink. Sorry. Keliru lagi ya. Nah ini di dalam pengaturan seperti itu. Dark pink. Nah, sekarang kita buat kelas. Ya, untuk yang ini. Ya. Buat kelas baru namanya light pink. Nah, oke. Background ya. Warnanya light pink. Mana ya? Cenderung orange ungu ini ya, misalkan ya. Oke. Nah, udah jadi. Ya, ini nanti sama. Tinggal dipanggil aja. Light pink. Ini juga sama. Ya, light pink. Ini sama light pink. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau gitu ya tetap sama aja satu-satu ngaturnya. Awalnya ya, awalnya tetap satu-satu. Ya, awalnya tetap satu-satu. Tapi nanti kalau sudah tidak awalnya, nah nanti kita lihat coba ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana ketika kita pengen mengubah konsepnya ya.
konsepnya berubah. Oke, nah sekarang konsep berubah ya. Semua yang berwarna dark pink itu akan berubah menjadi biru pucat. Semua yang berwarna light pink akan berubah menjadi biru terang. Semua yang berwarna oranye akan berubah menjadi hijau, misalkan ya. Yang berwarna oranye jadi hijau, yang berwarna pink jadi biru pucat, yang berwarna light pink itu biru terang ya. Nah, kalau terjadi perubahan konsep seperti itu, berarti di sini kita tinggal ubah. Yang pertama adalah ini ya, Y kolom. Y kolom atas sendiri ya. Backgroundnya ganti hijau. Hijau inilah ya. Nah, dah. Oke. Kemudian yang kedua garis AB. Backgroundnya ganti hijau. Yang ketiga dark pink. Backgroundnya ganti biru cat. Ini ya misalkan ya. Oke. Kemudian light pink ganti biru terang. Nah, ya. J kolom hurufnya diganti hitam biar kelihatan. Berarti type hitam. Perubahan tidak butuh waktu lama, ya. Perubahan nggak butuh waktu lama. Ya, gitu. Jadi cukup mengubah dari CSS-nya saja. Ya. Jadi kalau terjadi perubahan konsep, kita tidak perlu berlama-lama di dalam memformat tampilan. Ya. Kita nggak perlu berlama-lama di dalam memformat tampilan dari halaman webnya. Nah, ini inti dari pengaturan di dalam tabel, ya, seperti itu. Nah, ini, ya. Nah, kalau untuk konten, ya silahkan diatur sendiri, ya. Jadi misalkan pengen buat konten yang seperti tadi ya, daftar mobil misalkan, jadi tinggal ditentukan aja. Saya buat di bawahnya misalkan baru aja lah. Saya simpan, kemudian saya buka baru, HTML ya. Kemudian saya pilih insert table. Ya. Barisnya 3 aja lah. Ya. Uji coba 3 aja. Kolomnya jelas 2. Ya, lebarnya 800. Bordernya 0. Kemudian paddingnya 0 juga. Spacingnya yang ada jarak ya, 10. Oke. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan. Insert image ya. Kemudian pilih tempat gambarnya. Small. Ya. Ini diperkecil. Ini teks ya. Nama mobil. Bla 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 bla. Nah, ya. Nah, ini paketnya tab loh. Loh, itu kok belum ditengahkan tabelnya, nggak apa-apa ya. Kita bisa atur setelah diisi konten. Sama seperti di software-software lainnya. Misalkan method sama ya. Dengan method apa? Klik di sini. Insert lagi.
image, cari yang small. Nah, oke saja ya. Nama mobil 2 ya, nama mobil 1 ya, klik insert image, mobil ketiga ya, small aja. Mobil ketiga ya, klik nah di selectable, alignment diatur center, kemudian disimpan ya, saya namai untitled dulu aja nggak apa-apa, copy ya, kemudian tinggal dilihat preview in Chrome. Nah, udah jadi ya. Nah, masalah formatnya bagaimana, silakan diatur pakai CSS ya. Ininya mau dibuat tebal, warnanya berubah, ini mau dibuat rata kanan kiri ya. Seperti contohnya ini tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, rata kanan kiri, hurufnya berubah, ketebalannya berubah, warnanya berubah. Nah, silakan diatur sendiri ya. Intinya seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan tabel ya di dalam dokumen HTML ya, dan proses pembuatannya dengan menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 ya. Bagian dari mata kuliah desain web yang pada kesempatan kali ini menyampaikan atau membahas tentang penggunaan tabel ya. Oke, saya kira itu dulu ya untuk penggunaan tabel di dalam Adobe Dreamweaver. Sampaikan segala pertanyaan, komentar di dalam komen siakatnya atau di bagian komen channel YouTube-nya. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materinya. Terima kasih telah mau bergabung di channel ini atau di dalam kuliah online ini ya, mata kuliah desain web di Universitas Telkom. Saya akhiri dulu. Selamat mencoba, tetap semangat, tetap sehat agar tetap bisa berkarya. Terima kasih.